Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lia Permatasari NIM 2019-33252 dan Naufal Ainur Rahman NIM 2019-33259 akan mempresentasikan terkait dengan materi penyajian data, tabel, dan diagram. Sebelum masuk ke materi inti, maka kami akan membahas terkait dengan pengertian statistik, macam-macam statistik, pengertian data, dan macam-macam data. Yang pertama adalah pengertian statistik. Kata statistik mempunyai pengertian yakni untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal atau fakta. Misalnya nilai rata-rata peserta didik, presentase prestasi belajar, rata-rata kinerja guru, dan sebagainya. Menurut Sugiono dalam bukunya pada tahun 2010 menyatakan bahwa statistik berarti catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan, data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah, gejala, atau peristiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam statistik. Menurut Hartono dalam bukunya pada tahun 2012, statistik berdasarkan tingkat atau tahapan kegiatan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama statistik deskriptif atau statistik deduktif. Kegiatan statistik yang dimulai dengan menghimpun data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data angka guna untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Yang kedua adalah statistik inferensial atau statistik induktif, yakni statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau conclusion, membuat ramalan atau prediction, dan penarikan atau estimation, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian data. Data adalah sekumpulan datum atau data yang berbentuk jamak dan datum yang berbentuk tunggal, yang berisikan fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan baik dalam bentuk angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, maupun dalam bentuk kategori seperti baik, tinggi, dan sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Syah Supardi dan Hasibuan pada tahun 2007. Yang selanjutnya adalah macam-macam data. Macam-macam data dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah data menurut sifatnya, yakni data kualitatif, merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kategori dan bukan angka. Sebaliknya adalah data kuantitatif, yakni merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang kedua, data menurut cara memperolehnya. Data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi dengan mendatangi langsung objeknya. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan sudah diolah oleh pihak lain. Selanjutnya adalah data menurut sumbernya. Dibagi menjadi 2, yakni data internal dan eksternal. Untuk data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Sebaliknya, data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu organisasi. Yang keempat adalah data menurut cara penyusunannya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data nominal, merupakan data yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa, hanya merupakan simbol tanda dari objek yang dianalisis. Contohnya penggolongan agama yang disimbolkan dengan 1 adalah Islam, 2 merupakan Kristen, 3 merupakan Katolik, dan 4 merupakan Hindu, dan 5 merupakan Buddha, dan yang lainnya. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang mempunyai daya berjenjang.
Tetapi perbedaan angka yang satu dengan yang lain tidak konstan atau tidak mempunyai interval yang tetap. Contohnya skala 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya adalah data rasio. Data rasio merupakan data yang mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai 0 yang mutlak. Contohnya, variabel massa benda, variabel tinggi badan mahasiswa, dan sebagainya. Yang keempat adalah data interval. Data interval berasal dari hasil mengukur suatu variabel. Pada skala interval tidak memiliki nol mutlak. Artinya, jika suatu responden variabelnya bernilai 0, bukan berarti tidak memiliki substansi sama sekali. Contohnya adalah nilai tes. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Hal ini disampaikan oleh Ivan Fanani Komsudin. Tujuan dari penyajian data adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, meringkas atau merekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif, agar data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat adalah membuat proses kesimpulan dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Hal ini disampaikan oleh Ivan Fanani Komsudin, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis penyajian data. Yang pertama ada tabel. Unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabel atau daftar yaitu judul daftar atau judul tabel, judul baris, judul kolom, sel, catatan, keterangan yang terdiri dari judul kolom dan badan daftar. Berikut contoh dari penyajian data menggunakan tabel. Dengan judul tabelnya yakni banyaknya murid di daerah Dati 2 Kudus menurut tingkat madrasah dan jenis kelamin pada tahun 2007. Untuk judul kolomnya adalah tingkat madrasah, banyaknya murid, dan jumlah. Untuk judul subkolomnya adalah laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, jenis penyajian data menggunakan tabel. Tabel dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabel satu arah. Tabel satu arah merupakan tabel yang memuat keterangan mengenal satu hal atau karakteristik saja. Berikut contoh tabel satu arah yang ada di slide. Yang kedua, tabel dua arah. Tabel dua arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data jumlah siswa SD berdasarkan kelas dan nama SD di Kelurahan Mawar tahun 2016. Berikut contoh tabel dua arah seperti yang ada di slide. Yang ketiga ada tabel tiga arah. Tabel tiga arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalnya, data jumlah siswa SD berdasarkan kelas, nama SD, dan jenis kelaminnya. Berikut contoh tabel tiga arah seperti yang ada di slide. Selanjutnya, jenis penyajian data menggunakan diagram. Yang pertama ada diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang atau piktogram adalah salah satu penyajian data statistik dengan menggunakan lukisan atau gambar yang menunjukkan keadaan dengan ukuran tertentu yang menggambarkan nilai masing-masing data. Contohnya, data banyaknya siswa di Yayasan Pendidikan Y dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi akan dilambangkan dalam bentuk diagram lambang sebagai berikut.
Berikut contoh diagram lambang seperti yang ada di slide. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang berbentuk batang yang penilaiannya berdasarkan tinggi batang. Diagram ini lebih tepat digunakan untuk data yang variabelnya berupa kategori. Contohnya, data fiktif banyaknya murid pada yayasan pendidikan X dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi dalam bentuk diagram batang. Contoh diagram batang seperti yang ada di slide. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Pada diagram lingkaran, daerahnya dibagi ke dalam sektor-sektor atau bagian-bagian juring-juring. Banyak sektor dalam suatu lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang hendak disajikan, sedangkan besar sudut sektor sebanding dengan nilai data yang disajikan. Contohnya, berdasarkan data jumlah siswa pada Yayasan Pendidikan Y, diketahui jumlah siswa SD 230 siswa, SLTP 200 siswa, SLTA 140 siswa, PT 100 mahasiswa. Maka penyajian tabel lingkarannya adalah sebagai berikut. Yang keempat ada diagram garis atau grafik. Diagram garis juga biasa disebut dengan diagram grafik. Grafik merupakan suatu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk garis. Biasanya digunakan untuk data statistik berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya diagram garis dari banyaknya murid pada Yayasan X dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Berikutnya daftar pustaka karya Dinata Rahayu dan Maman Abdurrahman 2012 Dasar-dasar Statistik Pendidikan Bandung Pustaka Setia. Masrukin 2013 Statistik Deskriptif Berbasis Komputer Kudus Media Ilmu Press. Ardianti, Sekar Dwi, dan Vina Fahriyah 2019 Statistik Pendidikan Kudus Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. Sukes Tiarno 2014 Statistik Dasar Yogyakarta. CV Andi Offset Penerbit Andi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.